benjolan di hati, kemudian mengerasnya hati, mengecilnya hati, seperti itu. Kasus-kasusnya seperti Hati itu. fisik ya? Hati secara fisik ya ini. Bukan hati secara psikis? Bukan hati secara fisik. Tapi memang itu diawali psikisnya juga iya. Karena begini, kalau memang kita itu mengaku Islam ya, kalau di dalam Quran diceritakan lintalahum walau kunta faddan kalital qalbilan fadu min haulik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Jamaah sekalian pecinta bengkel hati dimanapun anda berada, segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Sehingga di pagi yang sangat indah ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah sebaik mungkin yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduknya kita di masjid ini, di majelis ini, Allah hitung menjadi catatan amal soleh untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan PT tentang penyakit kanker hati. Begitu banyak Ustaz yang mengidap penyakit ini dan mungkin ini menjadi salah satu penyakit yang ditakuti. Iya, betul. Kanker hati. Saya mau tanya sama Ustaz, enakan kanker hati apa sakit hati? Sama nggak enaknya. Sama nggak enaknya. Apa enakan sakit hati, apa enak hati? Dibilang nggak enak hati. Baik Ustadz, gimana komentar Ustadz? Apakah betul setiap penyakit itu nggak ada obatnya, termasuk kanker hati? Iya, sebenarnya kalau kita melihat dari VT tadi, insya Allah yang paling besar itu malah di Asia Tenggara, di daerah negara kita nih ceritanya. Kenapa Ustadz? Banyakan di kita. Di Eropanya itu kecil prosentasenya, di Eropa kecil, di Amerika Utara itu juga kecil. Jadi relatif begini, kenapa di Asia Tenggara itu besar? Relatif orang Asia, khususnya Asia Tenggara, ini memang banyakan ngeyel-ngeyel. Itu memang awal. Di Eropa nggak ada yang ngeyel ya?
enggak, itu kelihatan. Coba kita demo, timpuk-timpukan, maki-makian. Di Eropa demo itu cuma ini aja, pakai tulisan aja begini, diam, polisinya tenang. Di sini tuh polisi diajak berantem, ditabrak sepeda motor, ya digebukin, ya gimana? Nah itulah awal mulanya kena bisa ya, awal mulanya mengarah pada penyakit kanker hati. Kanker hati itu apa sih Ustaz? Kanker hati itu saya juga tidak tahu apa ya. Kanker hati itu insya Allah yang diawali dari apa namanya benjolan di hati, kemudian mengerasnya hati, mengecilnya hati, seperti itu. Kasus-kasusnya seperti Hati itu. fisik ya? Hati secara fisik ya ini. Bukan hati secara psikis. Bukan hati secara fisik. Tapi memang itu diawali psikisnya juga iya. Karena begini, kalau memang kita itu mengaku Islam ya, kalau di dalam Quran diceritakan lintalahum walau kunta faddan kalital qalbilan fadu min haulik. Jadi kita sudah diperintahkan lintalahum yang artinya adalah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Itu sudah perintah Allah kepada kita, sudah tidak bisa diganggu gugat. Kalau kita demo ngomong kasar, ngomong ini, enggak demo juga ngomong kasar, di TV saling serang seperti itu, ini kan sama aja, dia nggak bisa lemah lembut. Nah ini mengawali ke arah kanker hati. Walaupun tafaddan kalital qalbilan fadu min haulik. Jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Sebenarnya Allah sudah menceritakan kalau kita sikap kita keras, hati kita kasar, orang itu gak suka. Nah dampaknya gak pernah dilihat. Di negara kita itu seneng gontok-gontokan, adu mulut, adu ini, adu kepandaian, kan susah. Jadi merasa satu dan yang lainnya itu merasa benar kan susah ya kalau merasa benar. Coba kalau kita diajak ngomong itu nyengir, gitu-gitu aja. Nah malah aman yang begitu. Oh iya? Iya kalau diajak ngomong nyengir, ini ngomongnya nggak taunya yang ngomong pindah itu nyengirnya masih di situ, nggak tahu yang pindah. Ngalamun Berarti itu namanya ya. Ibu-ibu kalau diomelin sama suami nyengir aja Bu. Paling suaminya bilang, udah lama lu kayak begitu. Emang Iya. penyebab kanker hati itu apa ciri-ciri awalnya gimana Ustaz? Ya ciri-ciri awal secara medis ya, kalau ini saya amati itu ya mual, makan nggak mau, kemudian mulai berat badan turun seperti itu. Berat badan turun, lama-lama HB turun, trombosit turun mirip-mirip seperti itu. Kemudian di tes lab, bisa itu diawali dari terkena hepatitis dulu. Hepatitis itu mengawali. Nah disinilah kita harus memahami bahwa hepatitis inilah sama juga, hepatitis ini termasuk orangnya agak kaku juga. Kaku, agak pendendam, agak dulu. Nah kalau hepatitis udah kaku, emosionalnya tinggi, ngeyel kayak gitu, jadi udah tumplek-blek deh di sana. Nah untuk bisa sembuhnya gimana tuh Ustaz? Nah untuk bisa sembuhnya insya Allah kita harus kembalikan lagi pada jalan Allah. Bahwa Islam itu mengajarkan kelemah lembutan. Kalau kita sudah kena kanker hati, baru sadar, iya ya di Islam kan nggak boleh ya kasar, baru sadar. Tetapi dokter sudah memvonis ini umurnya 2-3 bulan lagi umpamanya. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting sadar dulu. Setelah sadar kita memohon ampunan pada Allah Ta'ala tentang kekasaran kita, tentang emosional kita, tentang kekakuan kita, tentang dendam kita yang masih kuat sekali lekat di dalam hati kita. Nah disitulah insya Allah kalau benar-benar kita itu tumpahkan doa kita, permohonan ampunan kita kepada Allah dengan tulus, kaku kepada siapa, marah kepada siapa, ya pada istri, ya pada suami, pada anak-anak kita, pada saudara kita, pada orang tua kita. Kekakuan ini kita benar-benar mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam sehari-hari yang dulunya kita kaku pada istri, yang dulunya kita ngeyel pada suami, mulai lembut, mulai nyantai. Jadi istilahnya suami nggak komentar, istri langsung ngeladenin. Suami emosi, istri ngeladenin santai, kan gitu ya. Jadi semuanya akan tertib dan disinilah Allah akan melembutkan lagi hati sehingga kanker ini akan mulai
tidak langsung dihilangkan, biasanya mulai ditenangkan sehingga mulai muncul lagi nafsu makan muncul, yang mual hilang, kemudian yang biasanya kalau dimasukin makanan itu bisa mutah, itu sudah mulai nyaman, trombosit, kemudian HB mulai naik lagi. Di sana insya Allah kita akan menemukan. Alhamdulillah memang sudah banyak jamaah yang sembuh. Subhanallah. Jadi hanya dengan kelembutan hati, Dengan kelembutan penyakit hati. yang ngerti bisa sembuh ya. Iya. Jadi suami nggak usah ngomong apa-apa, sama istri lembut aja gitu. Lembut aja. Jadi kalau ada M1 bikinin teh, teh buatin, ya nggak? Kalau teh, kalau kopi, Ya. Kalau M2 kali, nah, itu nasi. Kalau lain itu urusannya.